Multivitamin anggota DPR itu dianggarkan. Gila enggak? Masyarakat aja banyak yang sakit tidak mendapatkan pengobatan. Banyak yang kelaparan dan kehausan tidak mendapatkannya. Sangat-sangat tidak Pancasilais ketika Anda duduk di gedung perwakilan rakyat. Yang dasarnya itu adalah Pancasila. Menopang segala perbuatan Anda yang harusnya untuk rakyat, justru untuk kepentingannya Anda sendiri. Kepentingan golongan Anda. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Berita menarik hari ini. Sebenarnya sudah kemarin kita ulas hari ini. DPR anggarkan 2 miliar rupiah dari APBN 2021 untuk pengadaan multivitamin. Gila enggak? Multivitamin anggota DPR itu dianggarkan. Yang cukup menyesakan bagi Rumah Pancasila adalah apakah gaji Anda sebagai anggota DPR itu kurang untuk membeli multivitamin sendiri, sehingga harus mengambil uang negara yang harusnya merupakan hak rakyat, digunakan untuk membeli multivitamin Anda. Masyarakat aja banyak yang sakit tidak mendapatkan pengobatan. Banyak yang kelaparan dan kehausan tidak mendapatkannya, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Sangat-sangat tidak Pancasilais ketika Anda duduk di gedung perwakilan rakyat. Yang dasarnya itu adalah Pancasila. Menopang segala perbuatan Anda yang harusnya untuk rakyat, justru untuk kepentingannya Anda sendiri. Kepentingan golongan Anda. Ini sangat-sangat tidak Pancasilais. Rumah Pancasila sangat mengkritik ini. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau dana 2 miliar tersebut digunakan untuk usaha-usaha kecil mandiri dari masyarakat Indonesia. Ada 400 masyarakat Indonesia yang bisa membuka usaha dari uang 2 miliar rupiah tersebut. Apabila masing-masing dikasih 5 juta. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena Rumah Pancasila itu bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Dipercaya Kementerian Sosial diberikan dana kepada Rumah Pancasila untuk sekitar 40-an mantan narapidana terorisme di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Rumah Pancasila diperintahkan untuk menyerahkan masing-masing 5 juta rupiah untuk mereka melakukan usaha mandiri. Ada yang ternak kambing, ternak bebek, ternak lele, buka perkebunan kecil dan lain sebagainya. Pengawasannya dari mana? Dari Rumah Pancasila. Rumah Pancasila juga membantu agar mereka bekerja dengan benar-benar, kemudian mencari tempat-tempat untuk apa? Untuk menjual hasil daripada usaha mereka. Sehingga mereka bisa hidup dari situ. Bayangkan, kalau tahun ini kita biarkan 2 miliar bergulir, tahun besok naik 3 miliar, tahun besoknya naik 4 miliar. Bayangkan kalau setiap tahun. Hanya dari dana multivitamin tersebut kita anggarkan untuk usaha-usaha masyarakat kecil. Apalagi saat pandemi ini, di mana sudah banyak orang yang di-PHK dari pekerjaannya. Apakah bisa kami membuka wawasan Anda untuk kembali memikirkan bahwa tanggung jawab Anda itu adalah terhadap rakyat yang memilih Anda. Sebagai lidah rakyat, untuk berbicara dengan pemerintah yang mengelola anggaran belanja negara, anggaran belanja daerah, untuk dipergunakan dong buat rakyat. Kan Anda semua sudah dapat gaji yang berlebihan. Dari setiap rapat itu juga akan mendapatkan honor-honor dan lain sebagainya. Yang dalam jangka waktu 1 bulan itu hitungannya hampir ratusan juta. Mengapa sih masih harus dianggarkan dana tersendiri untuk multivitamin yang bisa Anda beli
dengan gaji yang sudah diterima, dengan honor yang sudah bisa diterima. Cobalah kita berpihak sedikit kepada rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dengan mengurangi hasil-hasil Anda, penghasilan Anda, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena Anda ketika dipercaya untuk menyambung lidah rakyat itu saja, itu sudah merupakan tempat suci, amanat mulia untuk Anda mampu membuat masyarakat kita ini sejahtera, membuat masyarakat kita ini berkeadilan sosial, membuat masyarakat kita ini tentram, nyaman hidup di rumah Indonesia. Rumah Pancasila mohon ya, sahabat Rumah Pancasila tolong ini video di-tag-kan kemana-mana. Marilah kita bersama-sama melalui channel-channel yang baik untuk merubah Indonesia menjadi baik ini, kita buat untuk menggema di seluruh muka bumi Indonesia. Agar apa? Agar semua kekayaan alam ini yang dikelola oleh negara ini mampu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat itu loh. Bukan untuk kemakmuran segolongan kepentingan orang-orang tertentu. Saudara-saudara kami yang kami pilih di DPR RI, tolonglah buka dong mata Anda, buka dong telinga Anda, buka dong hati nurani Anda itu. Supaya hati nurani Anda itu diisi oleh jeritan-jeritan masyarakat. Agar masyarakat kita ini tidak jatuh di dalam lorong-lorong kegelapan yang kemudian menuntun mereka untuk masuk di dalam jurang kehancuran, kemusnahan, kebinasaan di rumah Indonesia. Tanpa mendapatkan tempat untuk kerja, tempat untuk usaha, makan dan minum yang selayaknya. Sebagaimana keinginan dan cita-cita para pendiri bangsa, para founding fathers kita. Jangan sampai amanat mereka Anda lupakan begitu saja ketika Anda sudah duduk di dalam kemewahan singgasana di kompleks DPR RI. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di Indonesia. Gaungkan kehendak rakyat untuk kemakmuran rakyat tanpa ada malapetaka di Indonesia, tanpa ada kehancuran di Indonesia, tanpa kita saling membunuh di Indonesia. Melapangkan alunan